Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kita sudah lewati bulan Syawal. Kita sudah lewati, kemudian kita masuk di dalam bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk di dalam bulan
Dzulhijjah. Kita mulai mengawali kajian ini di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa Pak Emirin? Bulan Dzulqa'dah sekarang tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 3. Ya, 3 Dzulqa'dah. Selama 1 bulan kita libur, ditiadakan kajian di Masjid Baitur Rahim ini karena apa? Karena setelah bulan suci Ramadan kita digembleng, kita dimasukkan di dalam workshop Ramadan, membentuk manusia yang betul-betul tangguh, yang disebut dengan membentuk manusia paripurna, yang disebut la'allakum tattaqun, yang disebut dengan takwa. Itu proses untuk membutuhkan takwa selama 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian bulan berikutnya kita masuk di dalam bulan Syawal. Syawal artinya apa Pak Mirin? Meningkat. Apa yang meningkat waktu bulan Syawal itu? Apa yang meningkat? Dulu di bulan Syawal itu sudah puasa 6 hari. Sudah atau belum? Sudah kan? Setelah Ramadan masuk di hari yang kedua bulan Syawal, disunahkan apa Pak Dok? Puasa 6 hari. Sudah puasa Pak Dok? Sudah. Ya, itu sebagai satu peningkatan, ya, sebagai satu peningkatan. Pak Amirin dulu sudah puasa Syawalnya sedikit, nggak apa-apa, 1, 2, 3 nggak apa-apa. Yang penting ada peningkatan. Yang penting ada peningkatan. Mengapa demikian? Karena 1 bulan Ramadan untuk mengondisikan 11 bulan. Ramadan dibentuk dalam rangka menjadi manusia hebat, menjadi manusia tunduk dan patuh kepada Allah dalam kondisi apapun, sehingga 11 bulan mampu dikendalikan, mampu mengoptimalkan untuk melakukan ibadah-ibadah, ya toh? Kenapa? Karena bekal daripada Ramadan. Setelah Ramadan ada 6 puasa sunnah yang namanya puasa Syawal. Setelah puasa Syawal dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Sudah puasa Senin Kamis apa? Tadi puasa enggak? Puasa Senin Kamis. Amirin puasa? Kadang-kadang dimulai. Kenapa kok harus dimulai? Karena melanjutkan dari didikan Ramadan. Setelah bulan Syawal kita puasa sunnah 6 hari, dilanjutkan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis.
Supaya apa? Supaya kita mampu meminit nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Nafsu yang dimaksud ini adalah nafsu amarah. Apa nafsu amarah, Pak Mirip? Ya, nafsu yang jelek, nafsu yang setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, selalu memotivasi kepada seseorang untuk melakukan kekhilafan, melakukan dosa. Itu mendorong. Ya kan? Jadi nafsu amarah ini setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas mendorong seseorang. Lisan. Ya tadi didorong untuk apa, Pak? Menghibah. Ngerti ghibah, Pak? Ngerasani. Pernah ngerasani, Pak? Pernah. Jadi nafsu amarah ini memotivasi, mendorong lisan ini ghibah. Di samping ghibah, an-namimah. An-namimah, apa Pak ini? Mengadu domba. Ghibah, an-namimah, al-kadzib, al-yaminul ghamus, atau yang lain. Nah, supaya mampu mengendalikan, mampu memilih, mampu mengatur, ya 1 bulan Ramadan itu. Kalau 1 bulan Ramadan ini belum mampu mengendalikan kemaksiatan lisan, mengendalikan kemaksiatan mata, mengendalikan maksiat tangan, mengendalikan maksiat telinga, mengendalikan maksiat perut, mengendalikan maksiat tangan, pintu depan, pintu kaki, maka diimbangi dengan puasa Senin Kamis. Ya loh, Senin Kamis. Kita puasa 1 bulan, kuat kan? Kuat atau? Iya. Puasa 1 bulan kemarin kan kuat toh? Wah. Kenapa? 1 minggu diambil Senin Kamis kok gak kuat itu kenapa? Kenapa Pak Mirip? Kira-kira apa jawabannya? Ya. Berat. Bukan wajib. Terus? Kurang biasa. Setelah wajib ada yang namanya puasa wajib ini Ramadan. Puasa Senin Kamis, Senin Kamis. Itu meskipun tidak wajib tapi barokahnya banyak. Ya, barokahnya banyak, mampu meminit hal-hal yang tidak baik, ngersulo, tidak bersyukur, ya, merasa istilahnya itu apa, tidak ridho, tidak menerima apa keputusan-keputusan dari Allah dan lain sebagainya, itu bisa dididik dengan melakukan yang namanya puasa sunnah dalam rangka mengendalikan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Ya toh? Dipilih apa? Dipilih yang mampu. Minimal 1 minggu, kalau Senin Kamis tidak mampu, Senin toh. Dimulai Senin saja.
Atau dimulai Kamis saja selama 1 minggu. Ya, kuat. Bapak Senin Kamis puasa. Nah, setiap Senin Kamis kuat. Kuat ya. Nah, iya. Jadi di planning, direncanakan peningkatan di bulan Syawal, peningkatan di bulan Dzulqa'dah apa? Ya toh? Fa idza farughta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita melakukan puasa selama 1 bulan, ya toh, kita bersiap-siap lagi untuk lebih optimal mempersiapkan kewajiban-kewajiban yang akan datang. Tapi harus ada peningkatan. Sholat tahajudnya ditingkatkan, baca Qur'annya ditingkatkan, baca sholawatnya ditingkatkan, sholat wajibnya dioptimalkan, kemudian diikuti dengan sholat-sholat yang sunnah. Jadi intinya, ya toh, di bulan Dzulqa'dah ini melanjutkan daripada bulan Syawal. Kemudian nanti di bulan Dzulqa'dah masuk di dalam bulan Dzulhijjah, ada juga kesunatan-kesunatan yang sangat luar biasa yang harus kita perhatikan. Ketika kita mampu, kita harus mengamalkan. Ya, kita harus mengamalkan. Jadi perjuangan kita di bulan Ramadan, kemudian kita tingkatkan di bulan Syawal, juga kita istiqomahkan di dalam bulan Dzulqa'dah. Ya toh, istiqomah. Istiqomah itu kan terus menerus. Jenengan istiqomah sholat jamaah, jenengan istiqomah sholat malam, jenengan istiqomah baca Al-Quran, jenengan istiqomah baca sholawat. Terus sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah. Ya, sampai dipanggil oleh Allah. Kemampuan kita ini, misalnya baca sholawat, berapa kali Pak Amirin baca sholawatnya? Jadi itu, ya, ada 10 menit setiap sholat. Ingat, jadi minimal, saya ingatkan lagi, 24 jam 1000. Setiap sholat 200. Kalau tidak sempat, malamnya 15 menit sudah 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu istiqomah. Begitu juga baca Qurannya, sedikit-sedikit, satu ayat. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terakhir, satu ayat. Tartil. Ya kan? Ada juga yang satu ayat direnungkan. Ya kan? Misalnya kita membaca Alif Lam Mim, berhenti, direnungkan. Tilawatul Quran bitadabburil makna, maca Quran diangen-angen artine, direnungkan, dimengerti dan diamalkan. Ya kan? Kita belajar. Kalau kita tidak bisa mengartikan, ada Quran terjemah, difahami sedikit. Nah, dengan cara yang seperti itu kita akan mendapatkan ilmu.
Misalnya kita membaca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, apa itu artinya? Alif Lam Mim. Ada artinya. Dilihat di tafsir apa? Tafsir Jalalain, Allahu a'lamu bi muradih. Dilihat di tafsir yang lain, Ibnu Abbas, Alif Lam Mim, sebagai satu lambang. Alif Lam Mim. Kemudian dilihat dari yang lain, ini belajar. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran ini, kitab ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedikit, sedikit, sedikit. Jadi itu belajar. Jadi tilawatul Quran bidadzaburil makna. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tapi apa artinya direnungkan dan dipraktekkan dalam rangka hablum minallah, hablum minannas. Ini akan bertambah. Ya, itu sebagai satu peningkatan amal yang kita teruskan di bulan Syawal, sekarang di bulan Dzulqa'dah. Apa program planning, rencana yang kita optimalkan sehingga tidak tetap. Misalnya Pak To dulu kalau malam sholat tahajudnya berapa rakaat? Nah, ditingkatkan lagi. Mulainya jam berapa? Jam berapa mulai bangun? Jam 1. Ditingkatkan. Ya, no? Baca Qurannya bisa baca Quran. Nah, kasih baca latihan. Sedikit-sedikit ya apa-apa latihan. Baca. Kalau sedikit-sedikit kan dibaca, akhirnya tidak bisa. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Membaca Al-Quran dilihat dari nilainya per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Di ba itu ada pahalanya sendiri. Nah, itu belajar. Maka di bulan Dzulqa'dah ini, apa yang saya tingkatkan ini? Mungkin yang tidak pernah puasa, belajar puasa. Yang tidak pernah ngaji, belajar ngaji. Yang sudah terbiasa sholat malam, ditingkatkan lagi. Ya, sehingga ada peningkatan. Makanya, ya toh, mangkana yaumu khairan min amsi wa warobihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumu misla amsi. Barang siapa hari ini sama, tidak ada peningkatan, maghbunun, tertipu. Wa mangkana yaumu syarra min amsi wa huwa mal'unun. Hari ini lebih jelek dari kemarin, maka termasuk orang yang terlaknat. Motivasi mendorong kepada diri kita bagaimana setiap detik, setiap saat, setiap bulan, setiap tahunnya ada peningkatan ibadah. Ya, tidak ada lain. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidak ada lain. Kita kerja juga ibadah, kita tidur juga ibadah, kita makan juga ibadah, kita sholat juga ibadah.
Bagaimana Pak Amirin tidur itu dikatakan ibadah? Oke, jadi ketika tidur itu kita berdoa dan punya niat nanti bisa bangun malam. Itu namanya ibadah. Ketika tidak niat ya nggak ada nilai ibadahnya. Karena apa? Karena amal ada yang amal soleh, ada yang amal ada yang amal adi. Hanya sekedar rutinitas. Misalnya Pak Amirin tidur, nggak ada niatnya, nggak ada tujuannya, hanya yang tidur aja. Tetapi ketika Pak Amirin tidur, punya doa, punya niat dan punya harapan, saya tidur nanti supaya jam 3 malam bisa bangun, tidurnya jam 10 sampai jam 3 dinilai ibadah. Jadi intinya pada pembukaan pengajian Khamis ini, mari kita tingkatkan. Apa yang sudah tingkatkan? Pertama, iman. Yang nomor 2, apa yang ditingkatkan? Amal. Ya toh? Iman itu kan dari yang ditingkatkan dari yang ilmu yakin ditingkatkan menjadi ainul yakin dan ditinggalkan menjadi hakul yakin. Kemudian ibadah, baik itu ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk ditingkatkan. Ya toh? Ibadah makhluk, ibadah yang teknis pelaksananya ditentukan Allah. Ibadah ghairu makhluk, ibadah yang tidak ditentukan Allah, itu juga kita tingkatkan. Sehingga kalau kita evaluasi kepada diri kita masing-masing terhadap amal dan ibadah kita, tentunya dari hasil muhasabah, dari hasil evaluasi sedikit demi sedikit kita harapannya bisa meningkat. Bulan Ramadan sudah kita lalui, Syawal sudah kita lalui, kita masuk di dalam bulan Dzulqa'dah. Apa yang harus kita tingkatkan, baik dari segi iman maupun dari segi amal. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu. Monggo Pak Amirin, tanyakan dulu, silakan. Silakan. Ya. Jadi pertanyaannya itu al-iman yazidu wa yanqus. Kenapa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Harapannya bagaimana iman ini bisa bertambah terus. Jadi pertama, supaya iman itu bertambah antara lain, ya toh, antara lain yang pertama adalah di dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Antara lain supaya iman ini bertambah, membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah keimanan. Contoh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi ini berapa hari? Fi sittati ayyam, 6 hari. Ya tak?
Kemudian 6 hari diselidiki menjadi 6 periode. 6 periode menjadi menurut ahli ilmu pengetahuan kurang lebih 11 miliar tahun. Ketika kita mengangan-angan, merenungkan, ya toh, melihat bumi, melihat langit, ingat Allah. Melihat udara, ingat Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan, ingat Allah. Apapun yang kita lihat ini adalah menghantarkan supaya kita itu mengenal Allah. Kemudian alladzina dzikrullah qiyaman wa qu'udan, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Berdiri ingat Allah. Kenapa kok ingat Allah? Karena manusia ini pada hakikatnya lemah. Sehingga bisa berdiri, di situ ada kekuatan Allah. Sehingga alhamdulillah, bisa duduk alhamdulillah, bisa bernafas alhamdulillah, bisa melihat alhamdulillah. Karena orang yang tidak bernafas itu berat. Ketika orang tidak bernafas di ruang ICU ditambah dengan oksigen, kita yang sehat alhamdulillah, kita bisa berdiri alhamdulillah, kita bisa duduk alhamdulillah. Dengan bisa berdiri, dengan bisa berduduk, dengan bisa berpikir, semuanya itu dari Allah. Harus kita syukuri. Ya, misalnya Pak Amirin pergi ke rumah sakit, melihat orang di ruang ICU, melihat orang yang sakit, tidak nafasnya terganggu, makannya tidak bisa. Itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Berpikir dan berzikir. Dikasih sehat, alhamdulillah. Bisa tidur, alhamdulillah. Bisa bangun, alhamdulillah. Nah, dibandingkan bagi orang yang sakit, luar biasa. Kepingin sembuh itu luar biasa. Tapi kita dikasih sakit, kita dikasih sehat, alhamdulillah. Dengan kesehatan alhamdulillah ini dioptimalkan untuk ibadah. Ya, alhamdulillah kita bisa ke masjid, alhamdulillah kita bisa jamaah, alhamdulillah kita bisa duduk di sini. Jadi kesehatan yang diberikan oleh Allah kita fungsikan untuk beribadah. Itu direnungkan. Ya, wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa qina adzabannar. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, dan berpikir dengan ciptaan-ciptaan Allah yang besar maupun yang kecil. Rabbana ma khalaqta hadza batila, apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Rabbana subhana wa qina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi supaya iman ini bertambah dengan melakukan berpikir dan berzikir tentang apa? Dari ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah dari Al-Quran tadi. Kemudian dari ayat kauniyah dari mana? Diri kita ini. Bisa berdiri, alhamdulillah. Bisa duduk, alhamdulillah. Bisa berbicara, alhamdulillah. Jantung terus bergerak ini, alhamdulillah. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita syukuri dan harus kita optimalkan untuk beribadah. Terus menerus melakukan itu, akhirnya imannya bertambah kuat. Berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, kemudian berzikir, akhirnya muncul yang namanya hikmah, ilmu yang bermanfaat. Akhirnya digunakan, jadi berpikir dan berzikir, sehingga iman ini kuat. Iman ini gak ragu-ragu. Bisa melihat itu
Itu fi'lullah. Oh, kita melihat itu adalah tidak terlepas dengan Allah. Ada yang namanya tauhid fi'liyah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat itu adalah tidak terlepas dengan apa? Perbuatan Allah. Tidak terlepas dengan kudrat dan iradatnya Allah. Nah, itu direnungkan dan itu dilaksanakan sedikit demi sedikit. Iman yang ada, keyakinan yang ada dalam kita ini semakin hari semakin tambah. Kalau iman ini semakin tambah, dari yang ilmu yakin, dari yang ainul yakin menjadi hakul yakin, maka seseorang itu semakin hari semakin kuat apapun yang terjadi pada dirinya. Ini Pak Mirin ya, dari yang ilmu yakin, keyakinan yang muncul dari ilmu, dari yang ainul yakin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian dari hakul yakin merasakan kenikmatan, kekuatan yang diberikan Allah kepada diri kita. Jadi nafas ini dari Allah, penglihatan dari Allah, pendengaran dari Allah, berpikir dari Allah, itu semuanya dari Allah. Itu menambah keyakinan. Ada jalan kan? Oh, maju, motor kepirang, maju aja. Maju. Akan maju, motor kepirang. Kenapa? Ya, supaya iman ini mudawama meningkat. Pertama, antara lain apa? Berpikir, berzikir dan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Berpikir dan berzikir tentang ciptaan Allah diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan dirimu? Afi anfusikum, dan di dalam dirimu apa kamu tidak memperhatikan? Jangan bisa bernafas. Jangan bisa melihat. Jangan bisa jalan, bisa duduk. Itu dari Allah. Nafas, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring dari Allah. Nah, setelah kita bisa merasakan berdiri duduk dari Allah, disyukuri. Apa itu? Digunakan ibadah. Apa yang kita lihat malam, Allah yang menjadikan malam. Pagi, Allah yang menjadikan pagi. Kita melihat air, Allah yang memberikan air. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, Allah yang menciptakan. Kita melihat tanah, Allah yang menciptakan. Berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, baik makrokosmos maupun mikrokosmos di dalam diri kita ini. Jantung kita ini siapa yang menggerakkan? Allah. Nafas Allah. Bisa bergerak Allah. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Sehingga kita istiqomah, kita terus-menerus meyakini bahwa kesehatan, bahwa nafas, jantung semuanya ini dari Allah dan digunakan untuk kebaikan. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.